Nah, hujan meteor lirit ini bisa diamati di mana saja pada langit malam. Pada fase puncaknya akan ada sekitar 18 bintang jatuh per jam yang bisa terlihat selama langit malam cerah. Adapun hujan meteor lirit disebabkan oleh puing-puing atau debu yang ditinggalkan komet Thatcher. Puing-puing itu akan terbakar saat memasuki atmosfer bumi dan menghasilkan bintang jatuh yang melesat melintasi langit. Itulah sebabnya hujan meteor terjadi pada waktu yang sama setiap tahun dan tampaknya berasal dari titik-titik tertentu di langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur saat ini berada. Semoga saja para sedulur semua saat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jika para sedulur ada yang sakit, semoga sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan juga rezekinya semoga diluaskan, ya. Diberikan rezeki yang halal dan berkah, dimudahkan dalam segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan tentunya, ya, semoga kita semuanya senantiasa berada dalam naungan dan lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma ya rabbal alamin. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini akan mempersembahkan sebuah konten. Semoga aja konten ini besar manfaatnya bagi kita semua. Ya, kami mendengar ya di sebuah media massa, ya, ada suatu fenomena yang akan terjadi. Fenomena apa itu? Yaitu fenomena terjadinya hujan meteor lirit, ya. Menurut informasi, hujan meteor ini akan terjadi pada tanggal 21 hingga 22 April ini. Maka dengan demikian ya kami akan mencoba ya mengungkap ya misteri dari hujan meteor ini. Pertanda apa? Seperti itu. Karena sesuatu itu ada tandanya, ya. Tentunya kami akan mengungkap misteri ini yang melalui mediumisasi. Kita lihat dari sudut pandang goib. Namun seperti biasa ya, perlu kami ingatkan kembali ya, informasi-informasi yang diberikan oleh makhluk gaib harus kita sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya ya. Karena kebenaran mutlak itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jadikan ini semua sebagai pelajaran atau gambaran bagi kita untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk bersingkat waktu ya kita langsung saja melakukan mediumisasinya. Ya, saat ini ya saya masih ditemani sama Pak Suhanto. Gimana Pak Suhanto ya? Dan tentunya ya saya juga tidak lupa mohon doanya dari para sedulur semua ya. Semoga kami ini dapat melakukan mediumisasi ya dengan mudah dan lancar, tidak ada halangan apapun. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Sang yang percaya ini kalau bisa yang menjatuh dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis tidak dapat tertembus dan tidak dapat terdeteksi apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu secara otomatis untuk mengganti anti-sonar. Seluruh energi negatif dari mediator semuanya Allah
apabila ada yang kandil atau ikut campur dalam mediumisasi secara otomatis hancur pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kisah yang yang nirwana, tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan tentang fenomena terjadinya hujan meteor lirit pada tanggal 21 dan 22 April nanti. Saya minta yang asli. Berapapun lapis-lapisnya dapat tembus. Tertarik tapak tangan saya. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan golongan apa saat ini saya berhadapan? Golongan jin. Dari golongan jin. Ya, Ya, barusan saya mendengar ucapan salam sampean. Berarti sampean itu sudah dimuslimkan. sudah. Siapa yang memuslimkan sampean? Penguasa jagat beliau Kapan? bersamaan dengan raja-raja yang ada di Nusantara ini. Baik, ya. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, ya, saya akan melakukan protek terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran. Boleh kan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bila makhluk ini berbicara dusta atau ingkar secara otomatis hancur oleh Allah. Silakan dikerahkan 2 kali misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya, alhamdulillah, ya, terima kasih banyak, ya, atas pengikraran sampean, ya, untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Baiklah, ya, sudah sepantasnya, ya, bagi saya sebagai tuan rumah untuk menjamu sampean. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di sini. Ya. Silakan, ya, dicicipi dulu hidangannya, ya. Kopinya, susunya, air putihnya, makanan yang disukainya, ya, kuplit, ya, rokoknya kuplit. Silakan dicicipi dulu semua. Terima kasih. Ada apa? Ada yang memanggil saya? Ya, tentunya saya perlu sampai bersama sampean, ya. Makanya saya memohon tadi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yang bisa mengetahui dan yang bisa menjelaskan terhadap apa yang saya ingin ketahui. Tapi sebelumnya, ya, saya pengen tahu nama sampean itu siapa? Nama saya Kisuko. Kisuko. Ya, Kisuko ini dari golongan jin. Ya. nah,
saat ini bertempat tinggal di mana Kisuko? Saya di langit tingkat 2. Di langit tingkat 2. Benar. Dan saat ini Kisuko ini punya tugas atau tidak? Ditugaskan untuk mengendalikan ada di langit. Mengendalikan yang ada di langit. Maksudnya bagaimana itu? Biar lebih jelas coba diceritakan, biar kami paham semua. Di langit banyak sekali benda-benda yang harus dijaga, karena banyak sekali bentur-benturan yang dibikin juga secara langsung untuk memberikan teguran kepada manusia. Karena saya ditugaskan, salah satunya adalah meteor. Ya, jadi Kisuko ini bertugas mengendalikan ya benda-benda yang ada di langit. Nah, untuk menjaga kestabilan bumi ini, mungkin seperti itu. Nah, Oh iya, sosok dari Kisuko ini bagaimana? Coba digambarkan. seperti alien. Oh, seperti alien. Nah, Jadi alien itu memang ada. ada. Kalau boleh tahu, coba diceritakan itu alien itu apa sih gitu kan? Apa selama ini kan kami itu mengetahui itu apa namanya, yang namanya alien itu makhluk luar angkasa, begitu. Apa benar itu? Nah, hidup sebelum ada manusia. Dan itu diciptakan langsung oleh Allah. Jadi alien itu memang benar-benar ada ya. Nah, Jadi Kisuko ini sebangsa alien gitu. nah, Ya, ya. Sekarang berada di langit tingkatan 2 nah, yang bertugas untuk menjaga bumi dari benda-benda langit. nah. Ya, saya ingin menanyakan ya, sesuatu ya. Kami ini mendapatkan kabar berita dari media-media massa bahwa beberapa hari ke depan nanti itu akan ada sebuah hujan meteor yang namanya hujan meteor lirit gitu. Itu akan terlihat jelas apabila cuacanya cerah seperti itu. Dan itu ada petanda apa? Gitu. Coba diceritakan. Baik, fenomena alam yang akan terjadi bisa terlihat oleh manusia langsung, juga tidak bisa terlihat langsung oleh manusia. Untuk yang bisa dideteksi secara manusia, itu gambaran untuk manusianya agar segera mendekatkan diri kepada Allah, sebab bumi langit ini sedang bergejolak, sudah tidak di tempatnya masing-masing, sudah amburadul, sudah bertebaran. Makanya menurut pandangan manusia, fenomena yang akan terjadi itu secara ilmiah manusia, tapi hakikatnya itulah Allah yang membuat untuk menegur manusia, memberi peringatan kepada manusia agar manusianya segera sadar bahwasanya bumi, langit berserta isinya sudah tidak bersahabat lagi. Karena kan umat yang ada di bumi ini sudah tidak terkendali lagi.
Makanya Allah memberikan tanda dari manusianya yang bisa dilihat, juga langsung dari Allah. Makanya manusia diberi tanda-tanda secara langsung, itu entah dari pandangan manusia atau langsung oleh Allah. Itu semena-mena hanya untuk mengingatkan umat manusia agar segera bersadar, sebab dunia ini sudah tua, alat-alat canggih ciptaan Allah sudah tidak bersahabat lagi, karena dari ulah manusianya itu sendiri yang membuat memporak-porandakan ciptaan Allah. Makanya Allah memberi peringatan-peringatan yang dipandang manusia itu yang akan datang, meteor akan jatuh, itu memang benar akan terjadi, tapi tidak semua akan terkena. Dan itu langsung hakikatnya dari Allah untuk memberi peringatan kepada manusia-manusia itu. Oh, jadi hujan meteor yang akan terjadi ini adalah peringatan dari Allah. Nah, Tapi di media massa itu ya malah hujan meteor lirit ini akan terlihat indah seperti itu. itu pandangan dari manusia. Gitu. Itu bagian dari pembelokan dari golongan iblis-iblis yang ingin menjerumuskan manusia. Jadi bukannya untuk membuat sadar, malah sebaliknya seperti itu. Nah, menjerumuskan manusia. Dan bahkan dari golongan kami pun ya sebagian itu beranggapan bahwa hujan meteor itu akan ada kedatangan atau kemunculannya pemimpin akhir zaman yang dikenal dengan Imam Mahdi. Itu betul seperti itu atau tidak? Sebenarnya itu proses demi proses yang langsung dijalankan oleh Allah, tapi untuk ketentuan belum. Jadi itu cuma rekayasa manusia untuk membelokkan dan memberi was-was pada manusia agar rasa takut, rasa was-was itu ada pada manusia. Itu sudah didomplangi oleh iblis-iblis, tapi itu proses. Kedatangan itu proses tuh. Tapi ini belum waktu, tapi sudah dekat. Tapi manusia tidak boleh tahu rencana Allah. Tapi apakah hujan meteor lirit ini itu salah satu kedatangan dari pemimpin akhir zaman atau bukan? Itu pembersihan jalan tuh. Pembersihan jalan. Nah, Maksudnya bagaimana? Coba dijelaskan kepada kami. pembersihan jalan itu bagi yang bertindak jahat, makanya dibersihkan dengan fenomena-fenomena itu yang di langit maupun di bumi yang diadakan hujan meteor itu sebagai pertanda itu pembersihan ya, di langit juga di bumi. Oh, jadi hujan meteor itu adalah sebuah proses pembersihan ya, bagi makhluk di langit dan di bumi seperti itu. Nah, Karena kan timbulnya di atas gitu kan. nah, Ya kalau secara di bumi itu kan seperti musibah, bencana, wabah, seperti itu. Jadi hujan meteor itu adalah salah satu proses pembersihan baik bagi makhluk yang di langit ataupun yang di bumi. nah,
Lah kenapa harus dibersihkan? Karena banyak sekali rintangan yang akan dialami itu sebagai jalan yang mau dilewati oleh beliau mungkin akhir zaman. Makanya awal-awal harus dibersihkan Berarti golongan-golongan hitam. Ya, itu. jadi hujan meteor itu adalah salah satu proses pembersihan yang besar-besaran ya. Nah, Bahkan bukan hanya untuk makhluk di bumi aja gitu, tapi makhluk di langit pun gitu ya. Itu akan terkena imbasnya dari hujan meteor ini seperti itu. nah, Jadi untuk menyambut kedatangan sang pemimpin akhir zaman. nah. Oh ya ya ya. Nah kalau begitu ya, terima kasih atas informasi yang telah diberikannya sehingga memberikan kepada kami beberapa pemahaman yang bermanfaat. Ya sebelum meninggalkan ya terlebih dahulu ya saya mohon pesan dan pesan-pesannya untuk disampaikan kepada kami. Silakan. Terima kasih Tuhan. Di sini saya cuma berpesan sedikit. Manusia harus segera bersadar. Dunia sudah rapuh dan sudah waktunya pembersihan. Tatkala itu manusia yang berbuat salah akan terlihat salah. Tatkala manusia yang berbuat lurus itu akan ke jalannya. Makanya berhati-hatilah manusia. Teguh pendirian, jalan satu arah, satu solusinya mendekatkan diri kepada Allah. Jangan menuruti hawa nafsu dunia, harus tetap teguh pendirian yang di jalan. Nah, jadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalani perintahnya dan menjauhi segala larangan seperti itu. Nah, ya. Baiklah, kalau begitu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf sudah mengganggu tugas dari Suko ini. Ya, silakan kembali untuk menjalankan tugas di Suko. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para sedulur ya, barusan saja kami telah melakukan mediumisasi ya terkait hujan meteor yang akan terjadi beberapa hari ke depan yang menurut informasi dari media massa ya. Mungkin para sedulur juga sudah mengetahuinya. Setelah kami berdialog dengan bangsa gaib tadi ya, ternyata hujan meteor itu adalah merupakan peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita semuanya. Ya. Peringatan bahwa bumi ini sudah tua. Artinya ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyelidiknya dan menjauhi segala larangannya. Dan sekaligus hujan meteor itu adalah pembersihan. Ya, ternyata pembersihan itu ya. Selama ini kita mendengar pembersihan itu apa? Terjadinya banjir, tsunami, terus yang lain-lain lah, musibah bencana itu gitu kan. Ternyata hujan meteor pun adalah salah satu pembersihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ruang lingkupnya lebih jauh, bukan hanya di makhluk bumi saja, tapi makhluk-makhluk yang di langit juga dibersihkan juga. Ternyata seperti itu ya. Pasti dulu tadi ya sama-sama kita telah menyimak ya bagaimana informasi yang diberikan tadi dari makhluk gaib tadi. Maka dengan demikian ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah peringatan bagi umat manusia agar kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah para saudara, ya seperti itu. Dan juga ya, proses ini atau fenomena yang terjadi ini itu juga adalah salah satu tanda untuk menyambut sang pemimpin akhir zaman yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Baiklah para sedulur ya,
Untuk mempersingkat waktu, ya apa yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Ya, semoga ya konten yang saya persembahkan kali ini besar manfaatnya bagi kita semuanya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.